Ya, udah tahu miskin, malah kecanduan. Parah. Katanya pengen kaya, kok bikin masalah pada dirinya sendiri. Akibatnya, keluarga jadi korban. Hai guys, kenalin, gue Florian. Di video kali ini kita akan bahas mengenai kecanduan yang bikin seseorang jadi miskin. Yang katanya mau jadi kaya, tapi lupa oleh hal ini. Mengutip berita dari CNBC, dituliskan bahwa daya beli masyarakat yang menurun, anjloknya sangat parah. Penjualan mobil, fenomena makan tabungan, berkurangnya tabungan di masyarakat, anjloknya kelas menengah, hingga penjualan retail untuk beberapa sektor yang ambruk. Daya beli masyarakat ini menurun. Ada beberapa faktornya. Di antaranya, kecanduan. Masyarakat ini memang gila. Jadi gila. Kenapa? Kecanduan pada hal yang negatif. Yah, mari kita simak. Kecanduan apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi. Sebelum kita lanjut, mari kita bahas. Apa sih itu kecanduan? Kecanduan adalah kondisi psikologis dan fisik di mana seseorang menjadi tergantung pada suatu zat atau perilaku tertentu. Nah, meskipun menyadari konsekuensi negatifnya, walaupun dia udah tahu nih, kalau kecanduan ini tidak baik, tapi dia terus melakukannya. Walaupun dia konsekuensinya, akibatnya buruk, akibatnya negatif untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi tetap terus dia lakukan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kecanduan itu merupakan sebuah ketergantungan pada sesuatu. Walaupun kita sadar kalau itu dapat menimbulkan masalah negatif pada diri kita. Ya, pada diri kita. Ya, contohnya bisa bikin seseorang lebih miskin atau tambah miskin. Nah, apa saja kecanduan yang bikin seseorang itu tetap miskin atau lebih miskin? Yang pertama itu scrolling media sosial tanpa tujuan. Kebanyakan di era saat ini, orang-orang itu pada hobi melakukan scrolling. Ya, scrolling tanpa tujuan. Coba gue tanya, kira-kira lo scrolling itu punya tujuan atau tidak? Apakah hanya sekedar scrolling untuk melihat updatean teman? Apakah scrolling hanya untuk membuat diri kita bahagia? Ya, itu tidak salah. Tapi yang jadi masalahnya adalah kamu tidak punya time blocking dalam melakukan scrolling tersebut. Dan artinya, ketika kita telah menghabiskan waktu dari scrolling tersebut, itu bisa membuat kita lupa waktu, lupa kerjaan, lupa kalau lo itu miskin. Menurut data dari beberapa jurnal yang gue temui, bahwa seseorang yang keseringan melakukan scrolling merupakan gangguan psikologis atau dapat disebut sebagai perilaku kecanduan. Kecanduan scrolling ini seringkali dianggap sebagai hal yang biasa saja, tapi scrolling ini adalah hal yang urgensitas di zaman ini. Kenapa? Orang-orang mempunyai handphone, mempunyai akses dalam melakukan hal ini, yang kemudian bisa merusak dari produktivitasnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. So, artinya apa? Ketika kita menghabiskan waktu untuk scrolling saja, ya, tentunya tidak ada acuan yang kita dapatkan. Hanya membuang waktu dan membuang kuota internet kita. Yang kedua itu belanja impulsif atau shopaholic. Seringkali kita melihat promo hari-hari yang spesial, di tanggal-tanggal yang spesial, tanggal-tanggal yang unik. Tapi tahu nggak sih, itu sebagai pemicu untuk seseorang membeli produk atau barang tersebut.
Itu sebuah strategi marketing pada orang-orang yang ya itu merupakan strategi marketing biar orang mau membeli produk tersebut atau barang tersebut. Bahkan ada yang menjadikan itu sebuah kebiasaan dan tak terkendali sampai-sampai menggunakan pinjaman. Ya nggak apa-apa sih sebuah strategi marketing, nggak apa-apa seseorang melakukan strategi marketing. Yang jadi masalahnya adalah pada diri seseorang ketika membeli sebuah produk. Tidak terukur, tidak dibutuhkan, dan sampai-sampai dia menggunakan yang namanya pinjaman atau pay later. Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar berapa banyak barang yang belum di check out. Teman-teman udah taruh di keranjang kuning kah? Atau di keranjang-keranjang entah warna apa. Kecanduan belanja atau disebut sebagai shopaholic ini merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit mengendalikan dorongan untuk membeli barang. Kondisi ini juga dikenal sebagai compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif. Yang ketiga itulah kecanduan judi online ini. Ini parah banget, ini parah. Masalah kecanduan yang satu ini sangat luar biasa. Jadi hal yang patut untuk dihindari. Jadi satu hal yang perlu untuk cepat ditangani, perlu diperhatikan sekali. Kenapa? Menurut data, menurut jurnal, berita-berita yang bersebaran, kecanduan yang satu ini banyak sekali merusak. Merusak dari apa? Merusak diri seseorang, merusak keluarganya, jatuh miskin, hubungan keluarga yang tidak harmonis, bahkan sampai-sampai nih menimbulkan yang namanya kriminalitas. Wah, gila sekali kan? Sebuah kecanduan yang satu ini. Kecanduan judi atau disebut juga sebagai gambling disorder, kondisi seorang yang sulit mengendalikan keinginan untuk berjudi meskipun dampaknya buruk. Ya, intinya jangan pernah dicoba deh untuk coba-coba untuk masuk pada ranah ini. Jangan coba-coba untuk main, ya guys, jangan pernah dicoba. Oke, daripada menghabiskan kuota internet untuk hal yang tidak penting, membelanjakan hal yang tidak kita butuhi, benar-benar butuh, serta melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama, ada baiknya sebelum melakukan hal tersebut, dipikirin dahulu deh. Kenapa lo menghabiskan waktu seperti itu? Apakah ini berguna? Dan apakah hal ini bermanfaat? Dan apakah hal ini membawa kebaikan? So, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oh iya, berikan komentar lo untuk kita diskusi bersama. So, thanks. Goodbye.